tahu apa keutamaan memandikan mayat. Disebutkan di sini, keutamaan memandikan jenazah adalah ditutup aibnya di hari kiamat dan diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi orang yang memandikan itu akan ditutup aibnya oleh Allah dan diampuni dosanya. Mulane bapak-bapak niki, kula lan panjenengan yang merasa dosane akeh. Yang merasa apa? Dosanya banyak. Nek ada mayit belum ada yang memandikan, cepet-cepetan. Dengan catatan apa? Wong lanang ngedusi wong lanang. Laki-laki mandikan laki-laki. Dan perempuan memandikan perempuan. Cepet-cepetan. Supaya apa? Ditutupi aib kita oleh Allah. Karena kalau ditutupi oleh Allah besok pada hari kiamat itu, pengadilan Pak, itu disaksikan semua orang besok pada hari kiamat. Satu persatu akan dipanggil oleh Allah. Orang yang akan dipermalukan oleh Allah adalah orang yang dipanggil di hadapan khalayak ramai, semua orang menyaksikan dan diadili secara terbuka. Kamu dulu melakukan ini, iya melakukan ini, iya melakukan ini. Semua orang tahu, itu memalukan sekali. Kita pingin tidak seperti itu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ingin pengadilan kita pengadilan tertutup antara kita dengan Allah. Allah akan memanggil hambanya orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, dan ditutupi oleh Allah dengan tutupnya. Kemudian diadili secara tertutup. Orang lain tidak tahu. Fulan, kamu dulu hari ini melakukan ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini di tempat ini kan? Iya ya Allah. Dan kamu melakukan ini terus sampai dia merasa tidak ada lagi kesempatan untuk lolos dari api neraka. Saking banyaknya dosanya. Kemudian kata Allah, wahai fulan hambaku, sebagaimana engkau telah aku tutupi di dunia, maka sekarang engkau aku tutupi dan aku ampuni. Loh niku memandikan mayat salah satunya itu ditutupi dosanya dan diampuni oleh Allah dengan syarat. Dengan syarat. Nek biasane nek wong ngedusi niku bar ngedusi, aku bangga nembe ngedusi engko ditutupi. Tapi ternyata si jenazah fulan wingi tak dusi awake dadi kaya kiye. Ternyata neng dadane anak kaya kiye, ternyata wetenge kaya kiye, ternyata gegere kaya kiye, ternyata ambune kaya kiye. Itu namanya tidak menutup aib saudaranya. Kapan seorang yang memandikan jenazah akan ditutupi oleh Allah? Ketika dia menutupi aib si mayit. Maka orang yang memandikan mayit adalah orang yang memegang amanah. Orang yang apa? Memegang amanah. Ora kena cerita-cerita. Tidak boleh cerita-cerita. Ya, maka dikatakan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun sudah meninggal, akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafara lahu arba'ina marrah. Barang siapa yang memandikan mayit kemudian menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuni dia sebanyak 40 kali. Subhanallah, diampuni oleh Allah, ditutup aibnya dan diampuni oleh Allah. Rebutan Pak, rebutan. Tapi ya jangan sampai dek, sing mati disit ya. Lah ngapa Mas?
ngotak dusi ben aku diampuni karo Allah. Udahlah, pokoknya siapa yang meninggal lebih dulu cepat. Kita mendengar tetangga kita misalnya belum ada yang berani memandikan, ya. Dan tetangga kita tawari, gimana? Saya punya ilmu untuk memandikan. Siap? Monggo, silahkan. Bismillah. Ya. Kalau perlu nanti kerjasama dengan Pak Kaum di daerahnya. Pak Kaum, kalau ada pemandian mayat saya siap. Kalau perlu di daerah itu dibentuk tim jenazah. Ya bapaknya, ya ibu-ibunya. Ibu-ibu ngurusi ibu-ibu, bapak-bapak ngurusi bapak-bapak. Jangan sampai yang namanya bapak-bapak, ustadz sekalipun ngurusi ibu-ibu padahal banyak orang perempuan. Jangan sampai. Enggak apa-apa itu ustadz kok. Ya ustadz kan juga manusia. Laki-laki lagi, enggak boleh. Selama yang meninggal perempuan, yang ngurusi harus perempuan. Selama masih ada perempuan. Ya selama yang meninggal laki-laki, yang ngurusi laki-laki. Enggak boleh perempuan. Di sebagian rumah sakit, yang namanya tim jenazah wedok-wedok kabeh. Perempuan semua. Jadi kalau yang meninggal itu laki-laki, sing ngedusi wedok. Lah kemana saudara-saudara dia? Ini sangat disayangkan. Maka kalau bisa Pak, di desa, di masjid itu ada tim khusus nangani jenazah. Siapa saja yang meninggal diumumkan, kami masjid ini punya tim untuk merawat jenazah. Siap. Jangan hanya latihan ini saja. Kalau perlu lihat video yang lain. Kemudian ada pelatihan jenazah, ikut lagi misalnya. Begitu lihat sehingga tim itu kompak. Kapan saja ada yang meninggal, siap dipanggil, siap memandikan, siap mengkafani. Begitu. Ibu-ibu terutama ini yang penting. Ya, karena terkadang yang namanya wanita diurusi laki-laki. Kayak nutupi nganggo godong gedang. Ya, subhanallah. Nggak terima kita ini, istri kita digitukan, saudari-saudari kita digitukan, nggak terima. Harus yang ngurusi wanita-wanita, laki-laki laki-laki. Nah, kemudian apa hukumnya memandikan jenazah? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sekelompok kaum muslimin sudah melakukan, dan tentunya yang melakukan ini orang-orang pilihan. Yang melakukan adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk memandikan jenazah dan dia soleh atau solihah yang bisa menjaga aib jenazah. Nah, syarat memandikan atau syarat yang memandikan: laki-laki, perempuan besar, kecil, budak atau merdeka. Ya, baik itu budak ataupun merdeka. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa besar atau kecil, baik budak ataupun merdeka. Dia itu syaratnya adalah soleh. Soleh dalam arti dia bisa mengetahui hukumnya, cara merawat, memandikan jenazah yang benar, dan bisa menutup aibnya. Jadi bukan hanya pinter ngedusi, ning pinter ngomong. Nah, itu. Pinter ngomong itu artinya apa? Suka cerita, menceritakan aib. Jangan. Itu tidak boleh dipilih, karena nanti akan menyebar aib. Sampai dikatakan misalnya mungkin, ternyata si fulan gendutnya, ya enggak usah itu. Ya, enggak usah itu diceritakan. Pokoknya kondisi mayat enggak usah diceritakan. Ini makanya perlu orang yang soleh. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Tahu tentang ilmu, cara memandikan yang benar. Misalnya bagaimana harus dimulai dari anggota wudhunya terlebih dahulu, kemudian bagian kanan terlebih dahulu, depan dan belakang, kemudian setelah itu baru apa? Kiri, depan dan kiri, belakang, begitu. Ya, jangan kanan kiri, depan kanan, depan kiri, kemudian belakang kanan, belakang kiri. Enggak. Tahu misalnya kanan dulu bagian depan, baru nanti kanan dulu bagian belakang, setelah itu kiri dulu bagian depan, setelah itu kiri dulu bagian belakang. Itu secara ringkas seperti itu misalnya. Ya. Nah, jadi harus tahu ilmu. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika putrinya meninggal dunia, yang dipanggil itu kalau tidak salah Ummu Salamah. Ya? Ummu Salamah. Kenapa? Dia itu ahli dalam memandikan mayit. Ya, ada tim memang. Dan dulu ketika Rasulullah SAW meninggal, yang memandikan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib itu biasa memandikan jenazah. Berdasarkan kata-kata Ali bin Abi Thalib ketika setelah memandikan jenazah Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mendapati pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebanyakan yang aku dapatkan di jenazah-jenazah yang sudah meninggal. Artinya apa? Ali sering menghadapi pemandian jenazah. Makanya dia ahli. Yang melakukan itu orang yang soleh dan berilmu. Semacam ini Ali bin Abi Thalib dan Ummu Salamah. Kemudian siapa yang paling berhak memandikan? Siapa yang paling berhak memandikan? Apa Pak Kaume? Apa Pak Ustate? Apa imam masjid? Apa syekh? Yang paling berhak memandikan adalah orang yang diwasiati. Misalnya seorang suami berwasiat kepada istri. Karena boleh istri memandikan suami dan suami boleh memandikan istri. Dek, Bu, Simboke, Ma, engko angger saya mati, tolong yang mandikan jenengan. Oh ya Pak, semanten ugi Pak, demikian juga Pak, kalau saya mati tolong yang mandikan juga jenengan. Berarti kalau istrinya mati, yang paling berhak memandikan siapa? Suami, karena dia diwasiati. Dan kalau suaminya mati, yang paling berhak memandikan siapa? Istri, karena yang dapat wasiat. Kalau suami meninggal atau akan meninggal, dia mengatakan, Dek, tolong nanti kalau saya mati, yang memandikan itu Pak Fulan. Yang memandikan siapa? Pak Fulan. Maka yang paling berhak adalah Pak Fulan. Yang diwasiati itu ada. Kenapa? Kenapa seorang itu berwasiat kepada seseorang? Karena dia menganggap orang itu adalah orang yang soleh, yang bisa menutup aib dirinya dan bisa menyelenggarakan jenazahnya dengan baik. Makanya di sini diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dulu berwasiat untuk dimandikan istrinya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq minta dimandikan oleh istrinya. Nah, kemudian setelah orang yang diwasiati siapa? Yaitu orang yang paling berhak memandikan. Kalau kerabatnya laki-laki atau yang meninggal laki-laki, ya berarti kerabatnya laki-laki. Ya bapaknya, ya kakeknya, atau anaknya. Demikian juga ketika perempuan, yang berhak memandikan adalah apa? Ibunya, atau neneknya, atau anak perempuannya, saudara-saudara perempuan dia. Nah, kemudian yang nomor 5 dikatakan diperbolehkan bagi suami atau istri untuk memandikan pasangannya. Boleh. Ya. Jadi suami istri meskipun sudah meninggal itu masih boleh bersentuhan. Ya, beda dengan sebuah madhab, kalau tidak salah madhab Hanafiyah, yang namanya suami istri itu kalau sudah meninggal berarti sudah putus tali suami istri. Ya, bukan suaminya lagi, juga bukan istrinya. Nah, ala kulli hal suami boleh dimandikan istri dan istri juga dibolehkan memandikan suaminya. Suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suaminya.